Hello Big Bangers, jumpa lagi dengan saya di acara Big Bang Show. Dan kali ini saya hendak bercerita mengenai anak-anak muda kreatif yang masuk berbisnis di bidang pendidikan, edukasi. Nanti akan ada ruangguru.com. Ini satu marketplace yang menarik untuk para guru dan siapa saja yang tergerak di bidang pendidikan. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mengajak serta dua mentor. Kali ini adalah Ben Subiakto dan Veronica Kolendam. Thank you Ben. Iya. Thank you Tante Vera. Terima kasih sudah hadir juga menemani di acara Big Bang Show. Sebelum kita lanjutkan, menarik untuk penonton mengikuti dulu snapshot berikut ini. Berawal dari kesulitan menemukan guru privat untuk membantunya menghadapi ujian masuk S2, Muhammad Iman Usman mendirikan ruangguru.com, sebuah wadah digital yang mempertemukan para guru privat dengan calon muridnya sejak 2014 lalu. Bersama rekan-rekannya, lulusan Education Development Columbia University Amerika ini membuat konsep ruangguru.com layaknya marketplace, di mana terdapat katalog para guru yang memudahkan calon murid untuk melihat dan memilih guru yang mereka minati. Tak hanya itu, dengan mengusung slogan belajar apapun dari siapapun, Iman juga memasukkan unsur sosial dalam bisnisnya. Setiap murid yang belajar selama 1 jam di ruangguru.com turut berpartisipasi menyekolahkan satu anak Indonesia selama 1 hari. Berkat ruangguru.com, Iman juga meraih sejumlah penghargaan seperti Top 50 Most Influential Indonesian Youth Women Netizen Award hingga 5 Young Innovators to Watch. Ruangguru.com sendiri mendapat predikat sebagai situs pendidikan nomor 1 di Indonesia tahun 2015 oleh Bubu Awards, serta Honorable Mention oleh Kaizen Symposium. Itu tadi cerita mengenai Iman Usman. Nah, supaya kita mendapatkan cerita yang lebih menarik langsung dari orangnya, mari kita panggil Iman Usman. Halo, Man, thank you. Salaman dulu sama senior-senior. Halo. Hai, Mas. Iya. Silakan duduk. Thank you, Bang. Iya. Jadi kalau kita lihat belakangan ini banyak orang tua yang deg-degan, galau, ujian nasional itu jadi momok di mana-mana. Nah, kegalauan orang tua ini katanya bisa difasilitasi oleh Ruang Guru. Boleh cerita sedikit, Man? Ruang Guru itu ringkasnya sebenarnya apa? Oke. Ruang Guru sederhananya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi. Jadi kita mengembangkan produk dan layanan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan berbagai macam masalah pendidikan. Misalnya kita yang pertama kita mengembangkan situs marketplace yang menghubungkan murid untuk mencari guru privat buat pelajaran apapun. Guru privatnya boleh dari beragam latar belakang pelajaran, jadi bukan cuma pelajaran sekolah, tapi bisa kayak nyari guru kungfu, guru yoga, guru ngaji, guru biola, guru apa aja bisa ada. Sekarang kita punya lebih dari 27.000 guru yang kita kelola di ruangguru.com. Nah, yang kedua, kita juga mengembangkan situs Learning Management System yang memudahkan murid untuk mengakses ribuan bank soal secara gratis yang disusun berdasarkan kurikulum. Dan kemudian mereka bisa mengerjakan latihan soal ini secara online dan menggunakan data dan analytic tools kita untuk mengetahui performance belajar mereka seperti apa sih. Dan yang terakhir, kita punya mobile app yang memudahkan orang untuk melakukan tutoring itu secara online. Jadi kalau ada masalah, tinggal foto, upload, gurunya terhubung, kemudian mereka bisa melakukan tutoring lewat chat, audio call, ataupun video call. Wow, jadi ini sebenarnya segmen itu siapa nih persisnya? Sebenarnya sih lumayan cover semua umur ya, karena kita punya murid dari TK ibaratnya sampai bapak-bapak 55 tahun juga ada gitu. Cuman mungkin market utamanya adalah di K-12 ya, jadi dari SD sampai SMA, khususnya lagi SMA utamanya. Langsung aja deh komentar dari para mentor ini, mungkin Veronica. Untuk YCAP, kalau dari kegiatan kita punya rumah belajar yang kadang-kadang gurunya kalau lagi ngilang itu, apalagi rumah belajar yang stand alone kan. Nah, ini kan langsung
di patch up Diisi. dengan Tunggu guru-guru dulu. suplemennya Bagaimana ruang seorang guru. Veronica Kolendam tahu ada jasa ini dan memanfaatkan dan kemudian bagaimana tingkat kepuasan konsumen? Kalau tahu Iman mah dari tahun 2011 ya Man ya, 12 Tapi mungkin. jasa ruang guru dari mana? Kan dia sekolah waktu itu, habis Oke. pulang sekolah terus cerita mau bikin startup ini. Dan saya pikir ide yang bagus sekali karena memang dibutuhkan ya. Tadi kan orang tua galau gitu ya. Ibu juga kalau nyari guru les, aduh sama kayak susahnya nyari pembantu atau supir gitu kan. Iya. Nah ini yang matchmaker sebenarnya, matchmaker pendidikan. Jadi mentor dalam artian sebenarnya sih sebenarnya. Mentor dalam kehidupan benernya gitu. Iya. Kalau jadi waktu itu saya punya satu hal yang saya bilang sama Iman, Man, ada masalah loh di security, safety. Karena kan kamu matchmakingnya di online, nih orang datang misalnya ke rumah, Iya. kita nggak tahu siapa. Iya. Kan kalau ada apa-apa sama anaknya gitu, itu siapa yang bertanggung jawab? Makanya dia mulai keluarin disclaimer. Itu kan penting kan, karena kan Oke. kita kan nggak bisa mengelola tingkat moralitas dari Iya. orang-orang yang atau guru-guru yang tergabung di sini. Jadi itu beberapa hal yang sebenarnya dihadapi bukan juga sama Iman. Gojek juga menghadapi yang sama. Misalnya yang GoGlam, yang Siapa bagian yang mau tahu masuk, drivernya yang ini atau bikin pedicure, manicure, Iya. massage segala macam itu kan sama sebenarnya kondisinya. Nah, bagaimana kita sebenarnya masalah terbesar dari matchmaking online ini mau bidang apapun adalah safety issue. Itu Iya. yang perlu si perusahaan punya beberapa pagar-pagar legalitas. Legal. Bagaimana juga si konsumen mengerti, paham bahwa ini bukan salahnya si aplikasi company gitu kan. Iya. Karena mereka sebelum oke kan harus penjajakan dulu ya. Tapi tingkat kepuasan konsumen dulu dong. Kita sih seneng banget. Memang Senengnya kalau kenapa? puas karena gurunya yang penting datang, janji datang gitu kan. Oh, disiplin. Itu penting loh. Iya. Ya kan, dan janji datang di jam yang dijanjikan. Ya kan, masalah anaknya malas nggak mau keluar kamar, masalahnya masalah orang tua gitu ya. Iya. Tapi waktu itu pernah sempat ada karena memang 70% dari guru-guru yang Iman kan mahasiswa ya, Iya, mahasiswa. freelancer Iya. gitu. Jadi mereka tuh ada kalau udah lama nih, terus dia tiba-tiba dapat kerjaan. Ya. Nah itu mungkin ada perubahan jam les. Karena kalau dia mahasiswa kan lebih loose waktunya. Iya. Kalau dia tiba-tiba terima kerja, oh jadi geser malam. Jadi itu aja sih yang menjadi Konsistensi ya? Iya, jadi itu juga kayak semacam crossroad di mana bisa kehilangan pelanggan gitu ketika Oke. jamnya nggak ketemu. Jadi kalau untuk masalah safety sebenarnya kita melakukan background check terhadap guru-guru kita. Jadi kalau di website kita kalau ada tandanya sudah verified, tandanya kita sudah melakukan background check terhadap profilnya mereka, latar belakangnya mereka, itu kita tahu. Jadi kalau murid biasanya memilih guru yang nggak ada tanda verified-nya, kita udah kasih tahu bahwa oh kita belum melakukan background check nih gitu. Yang kedua, kita selalu benar tadi dibilang bahwa dalam misalnya terms and conditions-nya kita udah beritahu. Jadi bahwa murid misalnya harus didampingi oleh orang tua atau orang lebih dewasa, dan kalau misalnya ya ada kejadian apa-apa, itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya antara pemberi jasanya dan juga si muridnya. Tapi kita selalu melakukan quality control terhadap itu. Nah, kalau pertanyaan mengenai datang gagasannya dari mana, sebenarnya kalau bergerak di bidang education sendiri sebenarnya udah lama gitu kan. Saya sendiri education venture yang pertama kali saya bikin umur 10 tahun, Bang. Jadi udah lama banget gitu. Terus kemudian seperti organisasi non-profit dan lain-lain. Dan kemudian saya berpikir bahwa saya mau melakukan dampak di pendidikan, tapi mesti sustainable. Jadi saya udah mesti mikirin nih gimana caranya bisa generating revenue. At the same time juga scalable. Nah itu cuma bisa kalau saya gabungin lewat bisnis dan teknologi berdua gitu. Nah tapi kenapa mulainya dari guru privat itu persisnya karena saya mau berangkat sekolah ke S2. Waktu itu lagi nyari guru buat GRE, buat ujian. Terus udah nyari, udah di Google segala macam. Ada sih gitu rekomendasinya, tapi saya nggak tahu kualitasnya kayak apa gitu. Kayak ada orang misalnya bule gitu, saya bisa ngajar, terus saya tahu ini dari mana bisanya, Nggak jelas harganya nggak asal-usulnya, tahu iya. gitu kan. Jadi saya berpikir bahwa oh ini adalah sebuah market yang sangat tradisional sekali di Indonesia, udah berpuluhan tahun, tapi scattered banget dan unorganized, dan menurut saya bisa di-disrupt gitu. Oke, jadi ini dilihat sebagai peluang bisnis juga ya. Ben, Ya. Aman, ada dua pertanyaan. Pertama mungkin kayak rekrutmen. Yang kita dengar sekarang ada 27.000 guru kan. Ya. Mungkin ya para penonton pengen tahu ceritanya gimana sih dapetin guru sampai sebanyak itu. Problemnya kan kita punya kenalan atau company yang dibangun sama Iman ini kan pasti ada limitasi untuk dapetin guru satu Indonesia. Ini problemnya berapa kota sih kita udah dapat kalian? Sekarang kita punya dari Aceh sampai Papua punya sih. Kalau setiap punya provinsi ada. 27.000 itu tuh melingkupin seluruh Melingkup seluruh Indonesia. Indonesia. Caranya gimana itu?
Kalau di awal pas awal kita pasti nggak bisa ngejar semuanya ya. Jadi benar-benar bangun concentrated mass gitu. Jadi masa yang terkonsentrasi. Jakarta dulu tadinya? Jakarta dulu. Dan itu pun kita kan bikin sebenarnya waktu saya masih di Amerika nih. Jadi dari saya di New York, partner saya di Palo Alto, kita berdua bikin, ada staff di sini. Dan itu beneran waktu dari awal tuh ketika kita rilis kita punya 300 guru, itu hasil dari saya benar-benar door to door. Jadi email semua gitu. teman yang saya tahu cari masuk, terus nyari di LinkedIn yang guru tawarin. Jadi benar-benar hustling banget gitu. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, ya barulah kita mulai pakai digital ads, baru ngirim orang ke kampus untuk outreach. Dan kemudian pada akhirnya kan karena apa yang kita kerjakan itu sebenarnya memang ada problemnya, jadi solusi yang fit gitu kan. Jadi akhirnya ya growing dari more of mouth juga. Leap-nya gitu. gimana itu? Waktu tiba-tiba jadi 27.000 itu setelah ada sesuatu gerakan atau lu bikin event atau apa yang leap tiba-tiba jadi 27.000? Sebenarnya lumayan organik ya, karena kita kurang lebih dari rilis itu kita 300, kemudian setelah 6 bulan kita langsung lonjak jadi 7.000 gitu organically. 6 bulan ya? Terus kemudian abis itu kita raise investment kan, dan akhirnya baru bisa untuk kita benar-benar kejar growth yang lebih cepat lagi. Jadi sekarang udah punya scalability karena 27.000 fulfillment guru yang kan tersedia. ya. Nah, kalau ngomongin tadi kan di-combine sama bisnis supaya sustainable. Kalau nggak ini jadi cuman sosial terus cuman berapa tahun terus nggak bisa bertahan kalau nggak ada duitnya. Gimana cara dapat duitnya ini? Tiap bisnis lain punya bisnis model yang beda-beda. Jadi kalau misalnya private tutoring marketplace, kita ngambil 20% commission fee. Yang mana itu sebenarnya a lot less dibandingin jasa penyalur privat pada umumnya. Dan mungkin di situ dampak sosialnya. Karena kalau penyalur privat umumnya itu mereka bisa ngambil 40-70% dari Ini apa yang 20% aja si gurunya harus kasih ke kalian ya? ya? Dan setiap transaksi kita dapat 20% intinya gitu. Guru-guru ini rate-nya ada range-nya berapa sampai berapa? Jadi kita mulai dari 50.000, tapi guru sendiri yang menentukan dia bisa di rate berapa. Oke. Tapi jadi ntar intinya market ketemu sama Bukan supply-nya. karena bintang berapa terus ini kalau bintang berapa angkanya berapa Ini nggak? bintangin si muridnya customer langsung kan? sih. Jadi customer. jadi review dari customer. Iya. Nah, kalau misalnya untuk yang mobile app-nya kita itu modelnya jadi mereka beli kayak token per jam. Karena belajar online. Jadi misalnya beli sejam, beli 2 jam, terus kemudian nanti setiap jamnya deducted sesuai Online penggunaan. payment semua gitu Mas? Bisa kita kartu kredit, bank transfer, internet banking, sampai kadang ada yang cash juga bisa. Gitu. Baik, apa yang membuat perbedaan lebih tajam lagi dengan les-les privat yang sudah ada atau bimbingan belajar yang kita kenal tradisional atau konvensional ya. Tapi yang paling penting kita rehat dulu. Do more, do good, Big Bang.